Dendam membara membuat seorang cucu menghabisi kakeknya sendiri di Surabaya. Disclaimer dulu, kisah yang diceritakan adalah kisah lampau. Jika sekiranya kurang berkenan, silakan di-skip. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan di Surabaya, sebuah tragedi mengerikan terjadi. Mulyadi, seorang pria berusia 56 tahun, tewas di tangan cucunya sendiri. PH yang saat itu berusia 16 tahun. Sejak kecil, PH merasakan perlakuan kasar dari kakeknya. Mulyadi, yang dikenal sebagai sosok yang keras dan juga temperamental, sering memukul PH dan adiknya, baik dengan tangan maupun dengan kayu. Perlakuan ini membekas dalam ingatan PH, menumbuhkan rasa sakit dan kemarahan yang terus menggunung seiring berjalannya waktu. Kakeknya juga menjadi penyebab perceraian orang tuanya yang semakin memperdalam luka di hati PH. Setelah perceraian, PH dan adiknya tinggal bersama Mulyadi. Namun kehidupan di bawah atap kakek mereka tersebut tidaklah mudah. Mulyadi, seorang residivis yang pernah terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan, tidak segan-segan menunjukkan kekerasan tersebut kepada cucunya. Ketika PH diusir dari rumah kakeknya, ia merasa bahwa semua harapannya untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan telah sirna. Dendamnya semakin membara dan ia bertekad untuk membalaskan semua perlakuan buruk yang ia terima. Pada Rabu 8 September 2014, PH merencanakan aksi balas dendamnya. Ia berpura-pura mampir ke rumah kakeknya, mencari benda yang bisa ia gunakan untuk menghabisi sang kakek. Di antara barang-barang di rumah itu, ia menemukan sepotong kayu keras sepanjang 45 cm bekas perbaikan kandang ayam. Dengan kayu itu, PH berencana untuk mengakhiri semua penderitaannya. Malam itu, PH tidur di selasar rumah kakeknya dan menunggu saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Pagi harinya, saat Mulyadi membuka pintu belakang untuk mengeluarkan burung perkutut kesayangannya, PH sudah siap menunggu. Ketika kakeknya muncul, PH langsung menyerang dengan kayu yang dibawanya. Ayunan pertama meleset, tetapi ayunan kedua mengenai tangan Mulyadi, memicu perkelahian antara keduanya. Dalam kekacauan ini, Mulyadi terjatuh dan terpeleset di lantai yang basah. PH tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan dengan brutal ia memukul kepala kakeknya hingga Mulyadi terkapar. Tak puas dengan satu serangan, PH melanjutkan dengan 9 pukulan lagi ke punggung kakeknya, memastikan bahwa Mulyadi tidak akan bangkit lagi. Setelah memastikan kakeknya tak bergerak, PH menyeret tubuh Mulyadi ke dalam kamar dan juga menguncinya. Dengan tenang, ia mengambil ponsel dan kunci motor milik kakeknya, lalu mengunci pintu rumah dari luar sebelum pergi. Kayu yang digunakan untuk menghabisi sang kakek dibuang ke sungai Kembang Kuning, seolah ingin menghapus jejak kejahatan yang baru saja ia lakukan. Sementara itu, Mulyadi yang sekarat ditemukan oleh anaknya, Prasetyo. Ketika Prasetyo curiga dengan kondisi rumah yang terkunci, ia memanggil tukang kunci untuk membukanya. Betapa terkejutnya saat ia menemukan kakek tersebut tergeletak bersimbah darah. Mulyadi segera dilarikan ke RSAL Dr. Ramelan, tetapi nyawanya tidak tertolong. Polisi yang menyelidiki kasus ini akhirnya menangkap PH di warnet, tempat ia biasa nongkrong bersama teman-temannya. Saat ditangkap, PH tidak menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, ia merasa puas telah menghabisi sang kakek. Sebuah pengakuan yang mengejutkan orang yang mendengarnya. 10 November 2014, Hakim Antonius Simbolon menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada PH.